Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kita kali ini, seperti yang teman-teman lihat di judul, kita akan membuat simulasi hukum gravitasi Newton. Nanti kira-kira hasil akhirnya seperti ini di sketch yang ada di layar. Jadi ada satu buah objek yang dia punya pergerakan, tapi kemudian dia kena daya tarik gravitasi oleh objek yang lain. Di sini objek yang diam ya, seperti itu. Jadi dia seperti mengorbit gitu ya. Oke, ini kita close dulu. Kita lihat dulu di referensi, teman-teman bisa lihat di Wikipedia. Kalau dalam bahasa Inggris judulnya Newton's Law of Universal Gravitation. Jadi kalau kita ya teman-teman boleh bacalah ke bawah. Di sini ada dua buah benda ya. Yang satu menarik satu benda yang lain. Itu dengan cara eh, kita cari force-nya, gayanya. Lalu kemudian ada G, konstanta gravitasi, ada massa pada masing-masing benda, dan kemudian ada R kuadrat atau jaraknya. Saya coba googling di Kemendikbud juga ada penjelasannya dan rumusnya juga sama ya. Di sini ada gravitasinya juga ya. Nah, ini ada animasi gravitasinya. Ya karena massa ini lebih lebih kecil, jadi ini yang mengitari ke si bumi ya. Dan ini ada pengembangannya di bawah. Oke, saya nggak lama-lama dengan fisika karena ya teman-teman juga tahu saya bukan pengajar fisika. Nanti mohon maaf kalau ada kesalahan atau seperti apa ya. Oke, kita bisa mulai dengan kita coba gambarin tadi ya, yang tadi supaya lebih jelas. Jadi ketika kita punya dua buah benda gitu ya, benda satu dan kemudian benda yang kedua, dia itu kan eh, punya gaya ya, punya gaya ini. Ups, ini dia ke bawah, yang ini dia ke atas, lalu pada masing-masing ini dia punya jarak. Nah, sebenarnya kalau kita belajar konsep vektor, dua benda ini kan eh, dia punya penghubung ya. Taruhlah bisa kita pakai warna yang lain. Taruhlah di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini adalah R-nya tadi ya. Jadi R-nya itu ada di sini. Oke. Nah, lalu kemudian pada masing-masing ini dia punya massa, ini dia punya M1, yang bawah dia punya M2 ya. Nah, sebenarnya si R ini ya, ini kan ada vektor ya antara M dengan B. Si R ini kita bisa anggap misalkan ini A, yang ini B. Itu kan sebenarnya vektor A di sub dengan dengan objek B. Ya dulu kan kita pernah belajar tentang bagaimana kita mencari direction antara titik tengah ke mouse kita ya di awal-awal belajar vektor itu. Caranya kalau kita mau mau ada benda dari sini ke sini ya, ini kan eh, anggaplah yang merah ini sebuah vektor ya. Sebuah vektor, sebentar ini hapus dulu. Bentar filenya. Oke. Nah, jadi anggaplah kita punya V ya. Jadi ini tuh adalah vektor V. Ya, ini tuh adalah vektor V, di mana vektor V itu punya jarak namanya R. Jadi R itu adalah magnitud magnitud dari V gitu ya. V-nya sendiri adalah sebuah vektor gitu. Jadi kalau kita mau tahu jarak dari A ke B, sebenarnya kita cari vektor V-nya dengan cara A disub dengan B, lalu kemudian kita dapetin R-nya. R adalah magnitud dari V, magnitud dari V. Nah, nanti si gaya V-nya ini akan kita tambahkan ke si A yang ini. Nah, tadi rumusnya mana kita lihat.
Nah, ini rumusnya eh, F sama dengan G M1 dikali M2 dibagikan dengan R kuadrat ya. Itu. Nah, R-nya udah kita dapat ya. Lalu nanti kita tambahkan si force gaya gravitasi ini ke dalam si percepatan yang ada di A. Nah, nanti si B-nya ini B itu adalah poros. Lalu kemudian si A-nya ini, kalau Newton itu kan terkenal dengan apel ya, maka saya kasih nama apel gitu ya. Jadi si apel ketarik gaya gravitasi oleh si porosnya ini. Seperti itu. Nah, caranya kita hitung F-nya, nanti kita cari tentukan G-nya, konstantanya, M1 dan M2-nya udah ada, R-nya dengan cara menghitung seperti ini. Oke, kita lanjut ke coding. Walaupun sebenarnya codingnya udah saya buat, tapi kita coba buat ulang ya supaya teman-teman bisa lebih lebih paham. Jadi kita butuh apa aja? Oke, kita butuh dua buah objek ya. Nah, karena dua objek ini tipikalnya berbeda, maka kita buat dari dua kelas yang berbeda ya. Oke, saya buat kelas namanya porosnya dulu aja. Si porosnya ini kita tentukan dulu konstruktornya. Dia punya X, dia punya Y, dia punya M. Lalu kemudian di sini self dot pos, dia punya posisi sebuah vektor p pos sama dengan p vektor x, y. Lalu kemudian masanya kita isi dengan M. Lalu kemudian di sini kita cari R-nya, seperti biasa ini SQRT atau akar dari si self dot masanya. Karena terlalu kecil jadi kita kalikan dengan 10. Oke, dia nggak perlu punya kecepatan ataupun dia nggak perlu bergerak ya, karena si porosnya ini nggak perlu bergerak. Lalu kemudian kita def gambar. Kita gambar dulu di sini self seperti biasa. Porosnya kita kasih warna yang tadi warnanya apa ya, merah ya, 100 150, nggak tahu nih jadinya apa. No stroke aja. Lalu kemudian di sini saya lebih suka pakai circle ya. Circle self dot x, self dot y, lalu kemudian self dot y, self dot self dot r ya. R lalu dikalikan dengan 2 jari-jarinya. Oke, ini porosnya sudah. Sekarang kita buat si apelnya. Ini copy aja. Nah, gitu ya, copy ke bawah. Kalau di running, ini nggak ada apa-apa. Oke, jadi teman-teman, di sini saya nggak buat file terpisah supaya lebih cepat ya. Nanti teman-teman bisa manage lebih bagus lagi dengan kelas-kelas di beberapa tempat. Di sini saya buat di dalam satu sketch saja ya. Oke, kita punya apel. Apelnya punya posisi, lalu kemudian si apelnya punya kecepatan juga sama, v vektor x dan y. Lalu kemudian self dot percepatan, dia punya percepatan v vektor x, y. Dan si apel ini dia gerak ya, def gerak self. Nah, seperti biasa kalau kita ingin nambahkan gerak, kita tambahkan dulu si percepatannya ke kecepatan. Self dot kecepatan di add dengan self dot percepatan, lalu self dot posisi di add dengan self dot di add dengan self dot kecepatan. Oke, nah di bawah kita buat objeknya. Di sini P sama dengan poros, kita simpan di tengah-tengah
aja, kita simpan di tengah-tengah itu berarti, oh iya, kita belum bikin ininya ya, kita hapus dulu. Dev setup dulu, kita mau bikin size-nya, berapa ya, size-nya 500,500, lalu kita kasih, back background-nya hitam aja. Lalu, nah di sini baru kita bikin objeknya. Kita butuh V sama dengan poros, kita tempatkan di tengah-tengah 250, masanya agak gede 6 gitu ya. Oke, lalu kemudian di sini dev draw, kita gambarin p dot gambar. Sorry. Sini global p dulu, lalu p dot gambar. Oke. Ups. Self dot, oh ya sorry, ini self post dot x dan self post dot y, porosnya, dan ini juga sama, self post dot x, self post dot y. Oke, dia ada di sini ya. Ini porosnya, ini gambarnya kurang terang ya. Si porosnya ini nggak jelas, agak merahin dikit. Oke, jadi ini porosnya. Nanti kita buat si apelnya kena gaya gravitasi dengan ini. Nah, apelnya kita bikin di sini, teman-teman, biar lebih bagus nanti jangan copas ya. Ini apel posisinya di atas aja, 100, kita buat masanya sama dulu di sini A, lalu A dot gerak, si apel ini kan bisa gerak, lalu A dot gambar. Oke, kalau kita jalanin ya nggak ada apa-apa ya. Bentar, si apel ini kan 100,100 ya. Apel self post.x. Oh, ininya warnanya kita ganti dengan ini 200. Oke, dia si apelnya ada di sini. Bentar, ini kenapa si apelnya ini kan 250 otomatis tengah-tengah. Ini si apelnya 100,100. Kenapa dia ada di sini? Apel X dan Y. Iya ya. Harusnya 100,100 itu di atas. Kenapa dia ada di situ? Ini kan 250 aja di sini, 100,100 kan harus di atas. Bentar. Apel posisi kecepatan percepatan. Iya, nggak ada yang aneh. Self masa ini apel, ini poros. Oke deh, kita lanjut dulu. Walaupun agak aneh ya, kenapa dia ada di situ. Nah, kalau dikasih background malah dia hilang. Background 0, gerak, gambar. Itu apel 100,100, ininya 6. Kita gambar background, kita gambar oh, dia ada gerak ya. Oke, dia ada di sini. Cuman karena, oh ya ini ya, karena posisinya dia di sini, kecepatannya dia masih kosong, makanya ada pergerakan di sini. Ini kita setting satu-satu misalkan ya. Oh, karena percepatannya dia 0 ya. Percepatan isi ke kecepatan, kecepatan isi ke poros, ke posisi. Oke. Nah, bagaimana menggerakkannya? Kita bisa contohin ini, kita kasih 1, 1, ini kita kasih 0.
Ini gerak nggak dia? Oh, ininya geraknya nggak dijalanin. Oke, dia ada gerak tapi dia menghilang ujung sana ya. Oke, ini kita kasih satu-satu aja. Karena nanti percepatannya kita akan kasih gaya. Oke. Nah, gambarnya udah selesai, geraknya udah selesai. Sekarang mungkin teman-teman masih ingat tentang yang kemarin ya, gaya si apel ini kita harus buat fungsi gayanya. Gayanya self dan dia menerima input gaya gitu. Biar nggak bingung, ini tambah gaya. Gimana tambah gaya? Kita buat variabel dulu f itu adalah v vektor, dia itu adalah div ya, div pembagian antara antara gaya yang dia terima dengan self dot masanya dia, lalu kemudian self dot percepatan di add dengan f gitu ya. Jadi kan apa namanya, gaya itu sama dengan percepatan itu ini sebenarnya a ya. Percepatan itu adalah gaya dibagi dengan masanya. Oke, tinggal kita tambah gaya di sini. Si A, ups, si A-nya kita tambah gaya sesuatu ya di sini. Nah, oke, ini kita tutup dulu. Nah, sekarang di bagian porosnya ini kita perlu tambahkan fungsi tadi, gravitasi atau fungsi Newton deh biar keren. Fungsi Newton menerima dirinya sendiri, lalu kemudian si apelnya tadi yang akan kita nanti hitung dan kasih gaya. Balik lagi ke rumus. Nah, ini rumusnya. Pertama kita harus punya vektor yang dia menghitung A dan B ya untuk dapetin R-nya. Oke, di sini berarti kita butuh F aja lah. Ya F sama dengan V vektor sub antara self dot position dengan apple dot position ya. Kita butuh vektor yang mengarah antara dia ke dalam si apple tadi. Oh, berarti salah. Ini apple, sorry. Ini apple position dikurangi dengan self position. Setelah itu kita cari R-nya. R itu sama dengan magnitude dari si F. Oke, kita udah dapet. Lalu setelah itu, oke, sorry, ini jangan F ya, ini kan si vektornya ya. Lihat lagi gambar, ini kita cari vektornya dulu nih, si F yang ini ya. Kita cari F yang ini biar, nah kita cari dulu yang F yang ini. Lalu kemudian kita cari R-nya. Oke, F-nya udah dapet, kita cari R-nya. Setelah itu kita hitung rumusnya F-nya. Berarti F sama dengan, nah, kita bikin variabel G di sini. Nah, kalau teman-teman baca ke rumusnya, si G itu adalah bla 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 ini ya. Nah, ini nggak akan kita pakai ya. Nilai angkanya, sakleknya nggak akan kita pakai. Kita tentuin aja di sini misalnya G-nya itu 5 ya. Kenapa seperti itu ya? Ini komputer grafik ya. Ini bukan apa namanya? Bukan alam semesta ya. Jadi G-nya bisa kita setting dulu karena dia hanya sebatas konstanta. Nah, kita masukin rumusnya di sini. Berarti G dikali dengan self dot massa dikali dengan apple dot massa itu, lalu kemudian di sini dibagi dengan R dikali dengan R ya, R kuadrat atau R pangkat 2. Oke, kita udah dapat si F-nya. F-nya itu kan adalah gaya ya. Gaya dari si satu objek ke objek yang lain mah. Makanya sekarang kita setting si vektor antara M1 dan M2-nya ini sebagai dengan ini. F ini gayanya ini sebagai magnitudenya. Jadi sini F dot set magnitude dengan F. Lalu kemudian si gayanya ini kita tambahin ke apel. Jadi apel dot tambah gaya F. Sorry, V gitu
Oke, ini dasarnya seperti ini kita coba, berarti di sini P Newton A gitu ya. Ini sih tambah gayanya nggak perlu, lalu kita running, oke di sini oh bukan begini caranya, tapi F mag oh gitu, mhm, di sini oh ini nggak bisa ya, kali R gini ya. Oh sketch-nya ketutup ini. Oke, kemana si apelnya? Oke, apa yang salah? Apa yang salah? Coba lihat yang udah jadinya. Newtonnya bivektor, apel pose, lalu kemudian cell position. Oke, di sini R-nya V magnitude, gravitasi ini kita perkecil aja lah 0,4 misalkan. G self massa, apel massa dibagi dengan si R-nya, lalu si V yang atas self magnitude F, apel tambah gaya. Oke. Nah, di sini si V-nya ini ya, si gayanya ini, sorry si jaraknya ini kita perlu batasi, kita kasih pakai fungsi constraint, kita batasi nilainya itu antara 5 sampai dengan 25. Oke, kita running. Nah, dia nggak ada juga ya. Gerak gambar. Oh, oke. Terus ketika kita menambahkan gaya pada apel, mana tambah gaya ini, jangan lupa setiap kali pergerakan self dot percepatannya kita rilis dia lagi jadi 0. Jadi kan dia itu percepatan ditambahin gaya, tambahin gaya, tambahin gaya. Kalau dia ditambah gaya terus, dia semakin lama semakin besar. Maka yang bekerja itu bukan yang bekerja itu bukan si gayanya tapi si percepatannya. Makanya setelah digerakkan ini harus kita multiple dengan 0 lagi. Oh, dia dia pergi ke sana, malah dia terbalik ya. Terbalik, dia pergi ke atas. Masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Ini harus self dot position, yang ini apple position. Oke, berhasil ya. Jadi kan kita mau buat vektor dari apel ke si porosnya. Makanya yang dikuranginya adalah posisi si poros dikurangi dengan posisi si apel. Gitu. Oke, udah selesai sebenarnya. Ya karena sebelumnya saya udah coding juga supaya lebih cepat. Nah ini kita mengimplementasikan di sini ya hukum Newton di sini. Namun di sini yang agak perlu dilihat gravitasinya kita nggak pakai sesuai dengan yang ada di dalam apa namanya rumus. Lalu kita kasih constraint di sini. Sebenarnya ini kalau nggak dikasih constraint jadinya akan begini. Iya sebenarnya nggak ada masalah ya karena ininya kecil. Ini tapi kalau ini gede, oh dia cepat banget ya karena ini konstanta gravitasinya yang ada di alam. Ini kita set kecil aja 0,1. Oke, nah ini karena masanya sama ya. Gimana kalau masanya kita ganti si apelnya ini lebih besar? Oke, dia lebih lambat ya. Kalau kita kasih lebih kecil, oke, sama ya. Oke, itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya kembalikan seperti semua ya, karena di bukunya Daniel Shiffman ini diubah menjadi ada constraint-nya. Nah, ini kalau seperti ini kita jauh lebih sesuai dengan rumusnya tadi gini ya. Oke, seperti ini. Nah, yang menarik adalah sebelum kita selesaiin videonya sini si kecepatannya. Kecepatannya kita ambil random 2D.
bisa running. Iya, jadi kecepatannya random, dia bergeraknya nggak cuman, kan kalau tadi 0,0 ya, dia geraknya cenderung diagonal karena sama antar actionnya. Nah kalau ini dia mengorbit dan dia nggak statis arahnya ya. Itu. Yang lain harusnya ini nggak, kita kasih alfa, oh dia nggak bisa ya. Ini setting 0, ini 0, ini 200, nggak bisa ya. Backgroundnya nggak bisa dikasih alfa ya. 255. Oke, ini harusnya backgroundnya itu bisa dikasih alfa supaya nanti kita bisa lihat pergerakan dari si objeknya. Cuman di Python ini nggak bisa, kalau di JavaScript ini bisa. Kita balikin lagi ke item, anggaplah di luar angkasa gitu ya. Oke, ini selesai sampai di sini dulu tentang gaya gravitasi Newton. Yang paling utama adalah tadi yang ini ya, si force-nya ini memberikan gravitasi Newton ya terhadap si apelnya ini ya. Kalau tadi ini nggak dijalanin ya, ya dia gerak aja kemana gitu ya. Pergi kemana karena ada daya tarik terhadap si apel ini punya gaya tarik terhadap si apa namanya si porosnya ini, maka dia akan melakukan, ya dia akan mengorbit. Oh ini si Newtonnya belum dijalanin. Oke, itu dulu. Nanti setelah ini kita akan coba beberapa variasi. Ini kan tentang Newtonnya, nanti kita akan lanjut tentang animasi